Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Henry Nur Agung dengan NIM 1901082 dari PT EKA 2019. Di sini saya akan mengangkat topik mengenai bagaimana suatu data pada jaringan komputer itu dikirim dari satu komputer ke komputer yang lain. Jadi, pembahasan pokok pada video kali ini yaitu bagaimana data dikirim. Nah, kita tahu bahwa suatu komputer bisa mengirimkan data dari satu komputer ke komputer lain itu tidak serta-merta langsung terkirim. Pastinya di dalamnya itu terdapat beberapa proses atau langkah yang memang sudah diterapkan atau ditetapkan oleh suatu lembaga. Nah, dalam mengirimkan suatu data, suatu komputer itu harus memiliki beberapa aturan atau yang disebut protokol. Nah, protokol ini biasanya diatur oleh suatu lembaga yang sudah disetujui oleh seluruh dunia mengenai aturan yang akan dipakai. Mungkin kita coba melihat contoh salah satu jaringan komputer. Nah, di sini saya ada contoh salah satu jaringan komputer yang sederhana, yang mana jaringan komputer yang sederhana ini memiliki 3 komputer yang setiap komputernya itu sudah disetting alamat IP-nya. Alamat IP itu sendiri apa? Alamat IP itu sendiri adalah, kalau kita ibaratkan alamat IP itu dalam kehidupan nyata itu seperti nomor rumah. Setiap rumah itu kan pasti memiliki nomor seperti rumah nomor sekian di jalan sekian. Nah, alamat IP ini juga berfungsi sebagai penomoran pada suatu titik. Nah, di sini kita anggap bahwa PC 0 ini adalah sebagai rumah 1. Nah, si rumah 1 ini tuh ingin mengirimkan paket ke rumah kedua atau kita sebut dengan PC 1. Nah, otomatis ketika kita ingin mengirim paket ke alamat rumah 1 atau PC 1, otomatis kita harus tahu nomornya atau harus ada nomornya, karena nanti pada saat dalam proses perjalanannya kita gak tahu nomornya berapa, otomatis paket itu gak akan pernah sampai atau ibaratnya terhenti di pusat dari pengiriman paket. Nah, dalam jaringan komputer itu sendiri, suatu pusat pengiriman paket itu biasa disebut sebagai ini, switch. Kalau dalam lingkup skala jaringan yang lokal atau yang masih dalam satu lingkup jaringan. Kalau kita ibaratkan dalam kehidupan nyata itu satu lingkup RT lah kita anggap. Nah, terus maksud dari angka-angka ini itu sendiri apa? Nah, angka ini sendiri memiliki artinya juga, yang mana sudah ditetapkan bahwa IP address itu terdiri dari beberapa kelas. Yang pertama, IP kelas. Nah, IP kelas A ini biasanya memiliki rentang awal dari
dari 0 sampai sekian puluh ribu IP. Dan biasanya kalau udah menerapkan kehidupan nyata ya, IP kelas A ini biasa dimulai dari angka 10, 10, 10, 10 atau 10, 11 atau sebagainya. Namun, hal ini juga tidak bisa menjadi patokan bahwa ini tuh masuknya dalam ke IP kelas A, karena semuanya itu tergantung prefix berapa yang dipakai. Nah, sebelum ke sana kita bahas dulu tentang pembagian kelasnya. Ini untuk kelas A. Sedangkan untuk kelas selanjutnya yaitu untuk kelas B itu biasanya diawali dari angka 172. Ini untuk IP kelas B. Kelas B ini juga tergantung dari berapa prefixnya sehingga bisa disebut atau masuk ke dalam IP kelas B. Nah, terus yang selanjutnya IP kelas C yang biasanya diawali dari 192.168.00. Dan ini merupakan salah satu IP yang paling banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari atau dalam lingkup normalnya, dalam lingkup jaringan yang sederhana. Kenapa ini banyak dipakai? Karena ini biasanya dipakai pada jaringan lokal yang skalanya kecil. Sedangkan dua IP ini kebanyakan dipakai di jaringan yang skalanya luas seperti jaringan WAN ataupun jaringan yang sudah menghubungkan tidak hanya satu kota maupun ataupun skalanya itu udah skala beda pulau. Kebanyakan memakai IP kelas ini. Nah, terus dari mana suatu IP ini bisa dibilang termasuk ke dalam kategori kelas A, kelas B, dan kelas C? Itu tergantung dari yang namanya prefix. Prefix itu biasanya disebut juga dengan subnet max. Subnet max ini artinya berapa banyak IP yang dapat disediakan dalam satu lingkup jaringan. Misal, nah, dalam satu alamat IP ini dapat menampung hingga 240 lebih alamat IP hanya dengan menggunakan satu prefix, yaitu prefix 24. Nah, dari prefix inilah kita dapat menentukan apakah suatu IP ini masuk dalam kelas A, kelas B, atau kelas C. Bisa saja kita menggunakan angka IP yang biasa digunakan pada IP kelas A seperti 10, 10, 10 dengan menggunakan subnet max atau prefix 24, maka alamat IP ini nggak otomatis masuk ke dalam kelas A, namun masuk ke dalam kelas C karena prefix yang digunakan itu adalah prefix 24. Mungkin itu sedikit penjelasan mengenai alamat IP. Kita langsung lanjutkan ke pembahasan topik kita hari ini, yaitu mengenai bagaimana suatu data dapat diketahui.
kita alihkan dulu. Sebelumnya, di sini saya akan memberitahu bahwa software yang saya gunakan untuk mensimulasikan materi pada hari ini yaitu Cisco Packet Tracer. Cisco Packet Tracer ini merupakan salah satu software simulasi jaringan yang sederhana dan juga ringan. Software ini bisa dibilang sangat ramah untuk para pemula yang baru terjun ke dalam dunia jaringan, karena dari segi pengaturannya itu sangat sederhana dibandingkan pengaturan pada kehidupan nyatanya. Namun karena ini terlalu sederhana, makanya tidak bisa dijadikan patokan untuk latihan kita sebagai orang yang ingin ahli di bidang jaringan. Ini tuh lebih ke supaya kita bisa memahami konsep suatu jaringan itu sendiri. Sebelumnya di sini saya sudah mengisikan alamat IP-nya pada setiap PC. Oke, di sini saya akan coba mensimulasikan mengirim data dari PC 0 ke PC 1. Kita mulai. Nah, seperti yang teman-teman lihat, data pertama-tama dikirim melalui switch, lalu switch mulai membroadcastkannya ke semua PC. Jika PC yang dituju menerima pesan ini, dia akan mengirim pesan balik ke switch, lalu switch akan mengirim balik kepada PC sumbernya. Jadi kalau kita ulangi lagi, pertama si PC mengirimkan data, ingin mengirimkan data ke PC 1. Nah, data itu tidak serta-merta langsung ditujukan ke PC 1, tapi dikumpulkan dulu atau dimasukkan dulu ke switch, atau mungkin dalam analogi kehidupan kita itu ke pusat paket itu, sebelum ditujukan ke alamat nah si switch ini tuh bakal memeriksa ini paket itu ditujukan kepada siapa. Nah, di langkah selanjutnya, setelah ditentukan alamatnya, si switch ini akan mengirimkan pesan menuju PC yang dituju secara langsung tanpa mengirimkan pesan ke PC yang lain. Nah, karena si PC ini sudah menerima paketnya, dia memberi pemberitahuan kepada si switch kalau paket yang dikirim dari PC 1 sudah diterima oleh PC 1. Nah, lalu informasi tersebut disimpan oleh si switch dan diteruskan kepada PC pengirim atau PC 0. Isi pesannya itu bahwa PC 1 telah menerima paket yang dikirim dari PC 0. Nah, ini bila kita menggunakan device switch. Namun apabila kita menggunakan device lain, contohnya seperti hub, ini bakal beda lagi proses pengiriman datanya. Oke, kita mulai. Oke, data dikirim dari PC 0 menuju hub. Nah, dari hub ini
dia akan membroadcastkan atau memberitahukan kepada semua pelanggan dia atau user dia. Bisa dibilang cara ini pasti tidak efektif karena dia harus memberitahukan isi paket itu enggak ke langsung tujuan tapi ke semua pelanggan dia atau ke semua yang terhubung dengan dia. Oke, mungkin ini tidak akan bermasalah jika pelanggannya cuma ada 1, 2, 3. Namun bayangkan bila pelanggannya itu sudah masuk dalam skala yang lebih besar, misalkan sampai 1000. Otomatis kan itu akan memakan waktu dalam pengiriman datanya dan juga dari beban kerja dari si perangkat itu tersebut juga. Nah, makanya pemilihan perangkat pengiriman data itu juga perlu diperhatikan. Berapa banyak skalanya, berapa banyak perangkat yang dibutuhkan dalam satu jaringan itu. Kalau dalam skalanya sudah begitu besar sampai ribuan perangkat, maka angkat HP ini sangat tidak direkomendasikan untuk dipakai. Akan lebih baik menggunakan perangkat switch. Nah, setelah pesannya berhasil ditujukan kepada PC yang memang dituju, si PC yang memang ditargetkan untuk dikirimkan paket atau data, dia akan memberikan pesan balik kepada si hub. Lalu si hub ini, karena memang sifatnya itu membroadcast, dia akan meneruskan pesan itu enggak langsung ke si pengirimnya, namun dibroadcastkan lagi kepada semua yang terhubung kepada dia. Sehingga seperti yang kita lihat, ada data yang dikirim juga ke PC2 dan ada juga data pemberitahuan yang dikirim ke PC0 yang dituju. Oke, nah mungkin sekian penjelasan dari saya mengenai bagaimana suatu data itu dikirim pada jaringan komputer. Mohon maaf bila ada kekurangan ataupun salah kata. Wabillahi taufiq.